Coronavirus disease atau yang lebih akrab kita kenal dengan virus corona masih menghantui Indonesia. Segala aspek kehidupan kini nyaris terlumpuhkan mulai dari kesehatan, ekonomi sampai dengan pendidikan. Menurut CNN Indonesia, data per 20 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sudah ada 100.000 lebih perusahaan yang terdampak virus corona saat ini. Sehingga mereka harus mem-PHK dan merumahkan 2,08 juta pekerja Indonesia. Sehingga menambah jumlah pengangguran di Indonesia yang selama ini menjadi permasalahan sendiri. Kebutuhan akan ekonomi di setiap harinya membuat mereka yang tidak memiliki pekerjaan bingung untuk meneruskan hidup. Mulai dari mengajukan pinjaman, menjual peralatan, hingga melakukan tindak kejahatan demi hidup berkelanjutan. Kebutuhan semasa Ramadan hingga menjelang Idul Fitri turut mempengaruhi, mulai dari urusan makan hingga pakaian yang harus terpenuhi. Mereka yang menjadi ladang penghasilan untuk keluarga kini harus bersabar untuk mendapatkan uluran tangan dari penguasa. Belum lagi pembebasan para narapidana dengan dalih mengurangi risiko penyebaran di dalam bui. Karena tuntutan ekonomi yang tak terpenuhi membuat mereka merasa aman walau dalam bui. Tak takut walau harus berdesakan asal makan mereka disediakan. Lantas, kita bisa apa? Menunggu kepastian yang tak pasti untuk bisa berdamai dengan pandemi. Detik Finance menyatakan, Presiden Joko Widodo merilis kartu prakerja memakan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Dengan anggapan hal tersebut akan mampu membantu perekonomian masyarakat yang terdampak virus corona. Mulai dari memberikan pelatihan secara online dan bantuan untuk keperluan biaya pelatihan serta insentif untuk masyarakat. Ada yang berbahagia dengan kartu prakerja. Mereka yang belum memiliki keahlian memang selayaknya diberikan pelatihan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang lebih ahli di bidangnya? Harus diberhentikan bukan dengan keinginan. Pertanyaannya, apakah kartu itu akan berjalan efektif? Apakah mereka yang sudah memiliki keahlian harus diberikan pelatihan? Atau, apakah dengan mengikuti pelatihan sudah ada jaminan pekerjaan di masa pandemi seperti ini? Banyak yang menyayangkan program yang diunggulkan saat ini kurang tepat. Mereka yang harus memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi kini harus dipersulit dengan mekanisme yang berbelit. Hingga bantuan yang diharapkan harus didapat dengan persyaratan. Begitu juga mereka yang masih duduk di bangku pendidikan. Meski belajar tak lagi di sekolah, tapi tuntutan online harus dijalankan. Lantas, bagaimana dengan kondisi mereka yang sekolah di daerah dengan listrik yang belum tentu terjamah? Tuntutan kian menyesakan, keterbatasan pendidikan makin menyusahkan. Berharap pembangunan merata tapi hanya sampai di ibu kota. Dan tak heran Menteri Pendidikan bingung untuk memberikan pelajaran kepada siswa yang serba tak ada. Perjalanan ini masih panjang, tapi ada yang menyarankan bahwa kita harus satu hati dengan pandemi, seakan-akan menambah beban mereka yang harus berkawan dengan virus mematikan.